Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Infoguna. Video kali ini akan membahas tentang pedagogi. Untuk video-video lain terkait seleksi P3K, silahkan cek di playlist soal P3K. Ada soal kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Semoga bermanfaat. Dapat juga dipelajari melalui buku cetak dari Infoguna yang dapat diakses di Shopee, akun Pintermedia. Buku hijau berisi soal teknis 480 soal dan Mansoswan 180 soal. Total adalah 660 soal untuk persiapan seleksi P3K, khususnya guru kelas SD atau PGSD. Silahkan diakses melalui Shopee Pintermedia atau dapat menghubungi admin Infoguna pada nomor yang tertera pada layar. Soal pertama, tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang dalam proses pembelajaran berdasarkan teori kebutuhan Maslow adalah A. Lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif daripada penerapan sanksi hukuman. B. Membuat peraturan pendisiplinan siswa secara tegas dan adil untuk semua siswa. C. Menerima dan menghargai pendapat siswa saat melakukan diskusi. D. Memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. E. Mengembangkan iklim kelas yang harmonis dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan menyayangi, tidak saling mencemooh. Ingat piramida kebutuhan Maslow. Yang ditanyakan di soal adalah bagaimana cara menumbuhkan kasih sayang dalam proses pembelajaran. Kita lihat satu demi satu. Yang A, reinforcement positif, lebih masuk ke penghargaan. Kemudian pendisiplinan siswa ini lebih ke rasa aman atau keteraturan. Kemudian menerima dan menghargai pendapat siswa ini juga penghargaan. Berikutnya memberikan materi pembelajaran yang sesuai, ini juga penghargaan karena ada unsur tanggung jawab di sana. Dan yang terakhir, mengembangkan iklim yang harmonis dan pembelajaran yang kooperatif, di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan menyayangi, tidak saling mencemooh. Jelas, ini adalah jawaban yang kita cari untuk menumbuhkan kasih sayang. Jawabannya adalah E. Kita lihat kembali tentang pembahasan teori kebutuhan Abraham Maslow, di mana ada 5 kebutuhan berdasarkan hierarkinya. Yang paling bawah, yang pertama adalah fisiologis, di mana di dalamnya adalah terdapat kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kemudian setingkat di atasnya adalah kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan akan keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Setingkat di atasnya ada hierarki kebutuhan sosial, yang di dalamnya terdapat kebutuhan afeksi, relasi, rasa sayang, keluarga, dan lain-lain. Kemudian, hierarki selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan, yaitu pencapaian, status, tanggung jawab, dan reputasi. Kebutuhan yang paling tinggi ada pada aktualisasi diri, di dalamnya terdapat kebutuhan akan pengembangan diri dan pemenuhan ideologi. Dipelajari kembali teori kebutuhan Abraham Maslow dari hierarki paling bawah sampai paling atas dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Soal berikutnya, bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale adalah dengan A. Meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat sejarah. B. Meminta siswa untuk membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah. C. Mengajak siswa untuk menonton pameran museum secara virtual. D. Mengajak dharma wisata ke tempat bersejarah. E. Menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat bersejarah dan peninggalannya. Kita lihat dari opsi A, meminta peserta didik untuk menonton televisi. Ini hanya, menurut Edgar Dale, ini hanya diingat siswa sebanyak 30% saja. Kita lihat yang B, membaca buku, ini hanya diserap siswa sebanyak 10%. Selanjutnya yang C, ini sama yang A ya, menonton pameran museum secara virtual. Ini hanya 30% karena menggunakan media video.
Yang selanjutnya, yang D, mengajak dharma wisata ke tempat bersejarah. Ini yang paling tinggi, ini adalah 90%, yaitu melaksanakan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini jawaban yang tepat. Kita cek yang E, menggunakan media gambar yang menarik. Ini juga sama dengan video, menggunakan media gambar. Ini hanya 30%. Jadi yang jawaban yang tepat adalah mengajak dharma wisata ke tempat bersejarah. Dengan kemampuan siswa untuk menyerap materi adalah 90%. Kembali kita pelajari kerucut pengalaman Edgar Dale atau Edgar Dale Count of Experience. Dari yang paling atas adalah kegiatan membaca, hanya diingat siswa 10%. Kemudian di bawahnya ada kegiatan mendengarkan, dapat diserap siswa adalah 20% saja. Berikutnya, menggunakan media gambar, media video, dan demonstrasi, dapat diingat siswa sebanyak 30%. Tingkat keterlibatannya adalah visual. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk terlibat dalam diskusi, maka materi yang dapat diserap siswa adalah 50%. Ini ya. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk menyajikan materi atau presentasi, sehingga siswa dapat mengingat materi sebanyak 70%. Dua ini masuk dalam terlibat. Kemudian yang terakhir, yang paling banyak diingat siswa adalah tingkat keterlibatan berbuat atau berbuat langsung dalam kehidupan nyata, yakni kegiatan bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. 3 kegiatan ini dapat diingat siswa sebanyak 90%. Ini yang disarankan oleh Edgar Dale. Selalu diingat ya materi tentang kerucut pengalaman Edgar Dale sebagai persiapan seleksi P3K tahap kedua. Soal berikutnya, langkah penyajian materi yang sesuai dengan prinsip belajar Ausubel dalam menyajikan materi adalah A. Merancang materi dari khusus ke umum, B. Merancang materi dari umum ke materi spesifik, C. Merancang materi kontekstual, D. Merancang materi yang mengaktifkan siswa dalam berpikir induktif. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, Ausubel. Merancang materi dari umum ke materi spesifik kita bahas lebih lanjut di sini. Prinsip-prinsip dalam penerapan teori belajar Ausubel yang pertama adalah Advanced Organizer, pengaturan awal. Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya, yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi progresif, yaitu pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut, yang terdapat di soal tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah belajar superordinat, yaitu dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Yang keempat adalah penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru. Dipelajari prinsip-prinsip dalam penerapan teori belajar Ausubel. Soal berikutnya, tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang ditandai dengan kemampuan dalam pembentukan konsep objek disebut dengan tahap A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, atau D. Sensori motor. Kemampuan dalam pembentukan konsep objek yang tepat adalah sensori motor. Pada tahap praoperasional ditandai dengan kemampuan anak dalam penggunaan simbol. Kemudian pada tahap operasional konkret, anak dapat berpikir sistematik terhadap objek konkret. Kemudian operasional formal ditandai dengan berpikir sistematik terhadap hal-hal abstrak. Kemudian yang sensori motor ditandai dengan kemampuan anak dalam pembentukan konsep objek atau dapat mempersepsikan suatu objek. Jawaban yang tepat adalah D. Sensori motor.
Salah satu jenis pengetahuan yang berasal dari kegiatan fisik anak seperti mengenali bentuk, warna, suara, dan gerak. Pengetahuan ini menurut Jean Piaget disebut pengetahuan A. Fisik, B. Logika, C. Bahasa, atau D. Sosial. Pengetahuan yang berasal dari kegiatan fisik dapat mengenali bentuk, warna, suara, dan gerak. Jelas termasuk dalam pengetahuan fisik. Pengetahuan logika adalah kemampuan membandingkan, berpikir, dan menghitung, sedangkan kemampuan atau pengetahuan sosial adalah bersumber dari proses interaksi seseorang dengan budaya, norma, dan moral orang lain. Sedangkan bahasa tidak termasuk dalam jenis pengetahuan menurut Jean Piaget. Pak Budi melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Budi tersebut merupakan model pembelajaran A. Project-based learning, Discovery learning, Problem-based learning, atau Inquiry learning. Jawaban yang tepat adalah Project-based learning. Ya. Kita bahas lebih lanjut tentang Project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Silahkan dipelajari tentang model pembelajaran lain, Discovery learning, Problem-based learning, dan Inquiry learning untuk persiapan seleksi tahap kedua. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project-based learning. Urutan yang benar adalah, kita cari yang pertama adalah jelas penentuan pertanyaan mendasar. Yang pertama, kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal. Kemudian yang keempat adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Ini nomor 4. Yang kelima adalah menguji hasil. 5. Kemudian yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi kebetulan soal jawabannya sudah tepat. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai urutan yang benar. Silakan dihafalkan urutan-urutan langkah pembelajaran model pembelajaran project-based learning, urutannya supaya nanti apabila soalnya benar-benar diacak, bisa menyusun urutan yang benar. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran project-based learning. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek atau design a plan for the project. Yang ketiga adalah menyusun jadwal atau create a schedule. 4 adalah monitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the student and the progress of the project. Yang kelima adalah menguji hasil atau assess the outcome. Yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Soal berikutnya, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Pada strategi pembelajaran project-based learning berada pada tahap A. Start with the essential question, B. Design a plan for the project, C. Create a schedule, D. Monitor the student and the progress of the project, atau E. Assess the outcome. Kita lihat di soal, dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberikan penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Jelas, jawabannya adalah start with the essential question, atau memulai dengan pertanyaan mendasar. Jawabannya adalah A.
Soal berikutnya, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, atau E. Konstruktivistik. Lebih menekankan pada keaktifan siswa, aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta. Jelas, ini adalah teori konstruktivistik. Dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Artinya, proses pembentukan pengetahuan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Jawaban yang tepat adalah E ya, konstruktivistik. Dipelajari tentang behavioristik, kognitif, humanistik, dan sibernetik. Berikutnya, junior adalah anak dengan kemampuan mengenali alam sekitar dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan logika matematika, B. Kecerdasan spasial, C. Kecerdasan naturalis, D. Kecerdasan linguistik, atau E. Kecerdasan literasi. Kemampuan dalam mengenali alam sekitar dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Masuk kecerdasan yang mana? Betul, naturalis, alam sekitar dan makhluk hidup. Kita bahas tentang multidisiplin intelligence menurut Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, kecerdasan logika matematika, yaitu kecerdasan tentang berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah. Kemudian, kecerdasan kinestetik adalah berkaitan dengan aktivitas fisik atau penguasaan gerakan-gerakan. Kemudian, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan dalam menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan atau kepekaan terhadap nada, irama, atau ritme musik. Kemudian kecerdasan eksistensial, yaitu keingintahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realitas hidup. Kemudian kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali alam sekitar dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Kemudian, yang kedelapan adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dengan baik dan tidak mudah patah semangat dan selalu gigih berusaha. Dapat juga dipelajari melalui buku cetak dari Infoguna yang dapat diakses di Shopee akun Pintermedia. Buku hijau berisi soal teknis 480 soal dan Mansoswan 180 soal. Total adalah 660 soal untuk persiapan seleksi P3K, khususnya guru kelas SD atau PGSD. Silahkan diakses melalui Shopee Pintermedia atau dapat menghubungi admin Infoguna pada nomor yang tertera pada layar.